Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم زدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. معاشر المسلمات, para akhwat dan para ummahat yang dirahmati oleh Allah Jalla wa'ala, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Rabbana Jalla wa'ala yang pada kesempatan petang hari ini kembali Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan kita untuk sama-sama berkumpul kembali, sama-sama kita meniti jalan menuju salah satu tempat di mana Allah jadikan tempat itu sebagai sebaik-baik tempat. Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam mengatakan, inna ahabba biqa'il ardi illa Allahi masajiduha. Sesungguhnya bagian daripada muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah Subhanahu wa ta'ala cintai adalah masjid-masjidnya, kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam menjadikan masjid adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka juga ini berarti bahwa orang-orang yang mereka senantiasa membiasakan diri mereka dekat dengan masjid, senantiasa mereka mendatangi masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala, itu juga menjadi tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala cinta kepada mereka, Allah dekat kepada mereka. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di masjid yang mulia ini menjadi salah satu tanda dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya kita ini dicintai olehnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua orang-orang yang kelak nantinya akan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kecintaan dan rahmatnya. Salawat dan salam kita berikan kepada Nabi yang kita cintai, Rasul kita yang mulia Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat dan sahabiat beliau, dan kepada umat yang berpegang kepada tuntunan dan syariat beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit mohon maaf kalau suaranya agak kurang jelas, karena memang mic yang biasanya kita pakai di dalam ini sedang ada kendala, sedang rusak setelah kemarin dipakai untuk acara penyantunan anak yatim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk bisa memperbaikinya. Kaum muslimat, para akhwat dan para ummahat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masuk di halaman yang ke-49. Iya, betul. Yaitu aktivitas pada waktu salat asar. Setelah pada kesempatan sebelumnya kita telah membicarakan, kita telah menyampaikan tentang 3 aktivitas pada 3 waktu. Maafan, 3 bagian waktu dan kemudian aktivitas pada 3 waktu tersebut.
Yang pertama kemarin sebutkan aktivitas ketika waktu sahur, kemudian aktivitas setelah salat subuh, dan kemudian aktivitas setelah salat zuhur atau di waktu zuhur. Sekarang kita masuk kepada pembahasan aktivitas pada waktu salat asar. Kaum muslimat, para akhwat dan para ummahat yang dirahmati oleh Allah Jalla wa Ala. Kata sang penulis di sini, hafizahullah taala, beliau mengatakan, ketika masuk waktu salat asar, menjawab kumandang azan dan melakukan amalan-amalan seperti pada poin-poin yang sebelumnya, atau tepatnya di poin yang ke-8. Ada yang ingat apa yang diamalkan pada hal ini? Ada 5 kemarin pengamalannya. Pertama, mengikuti sebagaimana apa yang diucapkan oleh muadzin. Kemudian bersalawat kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam. Kemudian memintakan wasilah bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berdoa, ya, kemudian berdoa dan membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina. Naam, ini yang disebutkan kemarin apa yang dilakukan ketika mendengar azan. Setelah itu melaksanakan salat sunnah qabliyah asar 2 atau 4 rakaat. Melakukan salat qabliyah asar 2 atau 4 rakaat. Memang selama ini yang kita fahami, salat sebelum asar itu hanya berapa rakaat? 2 rakaat. Dan kemarin ketika kita membicarakan tentang salat sunnah dalam sehari semalam, kita sudah jelaskan adanya salat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Sampai Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam mengatakan, rahimallahu imra'an shalla qabla al-'asri 4. Mudah-mudahan Allah merahmati seseorang yang salat sebelum asar itu sebanyak 4 rakaat. Ini dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, menunjukkan dan menandakan bahwa ada kemuliaan tersendiri bagi orang-orang yang mereka salat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Maka terkait dengan salat sunnah sebelum asar ini, ya, terkait dengan salat sunnah sebelum asar ini ada 2 bentuk, yaitu 2 rakaat dan 4 rakaat. Berarti 2 boleh, 4 boleh. Dan untuk yang salat 4 rakaat punya keutamaan tersendiri. Bahkan di antara amal-amalan yang akan membebaskan seseorang dari neraka Allah Subhanahu wa taala adalah 4 rakaat yang dikerjakan di waktu asar. Artinya 4 rakaat dikerjakan sebelum asar. Naam. Dan salat ini tidak termasuk dalam salat rawatib 12 rakaat dalam sehari yang disebutkan sebelumnya. Baik, ma'asyiral muslimat, para akhwat dan ummahat yang dirahmati oleh Allah Jalla wa Ala. Dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, ia menyatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam kana yusalli rak'ataini qabla al-'asri, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terbiasa melakukan salat 2 rakaat sebelum asar. Adapun dalil yang menunjukkan salat sunnah qabliyah asar yaitu 4 rakaat adalah dalil atau hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu imra'an shalla qabla al-'asri 4. Mudah-mudahan Allah merahmati orang-orang yang mereka melaksanakan salat 4 rakaat sebelum asar. Juga ada hadis yang menyatakan cara mengerjakan salat qabliyah asar sebanyak 4 rakaat dengan tiap 2 rakaat salam. Dari mana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menyatakan, wa 4 qabla al-'asri yafsilu baina kulli rak'atayn bitaslim. Dan di antara bentuk salat sunnah dalam sehari semalam itu adalah salat sunnah qabliyah asar sebanyak 4 rakaat dipisah antara 2 rakaat dengan salam. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Apalagi memang Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam menyebutkan salatul laili wan nahari mathna mathna. Salat malam dan salat siang yang sunnah itu dikerjakan 2 rakaat, 2 rakaat. Kemudian yang ke-25, dilarang melakukan salat sunnah setelah asar karena ketika itu adalah waktu terlarang untuk salat. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu,
bahwa ia berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata ba'da subhi hatta tartafi'a asy-syamsu wa la salata ba'da al-'asri hatta taghiba asy-syamsu. Enggak ada salat setelah subuh sampai matahari terbit, dan tidak ada pula salat sunnah ba'da asar sampai matahari itu terbenam. Dari Uqbah bin Amir, ia berkata, 3 sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna an naqbura fihinna mautana hina tatlu'u asy-syamsu bazighatan hatta tartafi' wa hina yaqumu qa'imu adh-dhahirah hatta tamila asy-syamsu wa hina tadayyafu asy-syamsu lil ghurubi hatta taghruba. Ada 3 waktu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk melakukan salat sunnah. Yang pertama adalah dilarang untuk melakukan salat sunnah dan juga dilarang untuk menguburkan mayit. Yang pertama yaitu ketika matahari terbit sampai matahari itu sedikit meninggi. Yang kedua ketika matahari di atas kepala hingga tergelincir ke barat. Dan yang ketiga ketika matahari akan tenggelam hingga tenggelam sempurna. Akan tetapi jamaah rahimani wa rahimakumullah, di sini saya tambahkan bahwa ada sebuah penjelasan dari para ulama kita bahwa terkait dengan salat sunnah setelah asar, sebagian ulama mengatakan tetap dibolehkan selagi sinar matahari itu masih kuning atau masih terang dan belum berubah menjadi kemerah-merahan, sebagaimana yang dulu sempat kita jelaskan di dalam permasalahan salat sunnah dalam sehari semalam. Akan tetapi wallahu taala alam bisawab, dalam hal ini ketika ada khilaf para ulama yang tidak membolehkan dengan yang adanya yang membolehkan, sedangkan adanya dalil melarang, maka wallahu alam bisawab di sini sebagian ulama lebih memilih untuk berhati-hati untuk tidak melaksanakannya dan tidak melakukannya. Naam. Kemudian yang selanjutnya di halaman yang ke-55, aktivitas menjelang berbuka. Walaupun di aktivitas setelah salat asar ini barangkali penulis terlupakan, atau mungkin beliau akan membahasnya nanti di setelah ini wallahu alam, terkait dengan zikir sore. Ya, terkait dengan amalan zikir sore. Di sini tidak disebutkan oleh sang penulis rahimahullahu taala. Maka di antara amalan yang bisa kita kerjakan setelah asar, di antaranya juga membaca zikir sore. Sebagaimana keutamaan daripada beberapa zikir, beberapa doa, beberapa bacaan-bacaan. Terlebih lagi yang disebutkan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam tentang a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, ini begitu penting. Yang mana kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, kiranya Allah melindungi kita daripada keburukan-keburukan makhluk dan ciptaannya. Baik. Ma'asyiral muslimat, para akhwat dan para ummahat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita masuk kepada poin yang ke-26, yaitu aktivitas menjelang berbuka puasa, yaitu mempersiapkan makanan buka puasa untuk orang-orang yang akan berbuka di masjid, atau bisa menjadi bagian daripada panitia pengurusan buka puasa di masjid. Artinya Anda silahkan mempersiapkan makanan itu untuk keluarga Anda, untuk keluarga kita, untuk orang-orang yang serumah dengan kita. Naam, itu baik, dan itu juga menjadi ladang pahala bagi kita dan bagi Anda. Akan tetapi di antara amalan tambahan yang bisa kita kerjakan sebagai bentuk pengamalan kita dan sebagai bentuk pahala bagi kita adalah, ya kita masak, kita siapkan makanan-makanan itu untuk orang-orang yang barangkali akan berbuka di masjid. Ya,
Atau mungkin memang Anda dengan beberapa ibu-ibu sepakat nanti yaudah kita masak di masjid, kita undang masyarakat untuk berbuka di masjid, nanti kita iuran, kita patungan dan sebagainya. Ini juga baik. Ini juga baik. Artinya segala sesuatu yang Anda keluarkan dan Anda infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, mungkin daripada materi atau mungkin daripada tenaga, mungkin daripada usaha, waktu dan sebagainya, itu semuanya menjadi bagian daripada kebaikan yang pantas untuk kita galakkan, untuk kita kerjakan. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimat, para akhwat dan ummahat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini penting terkait dengan hal ini. Naam. Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasallam mengatakan, man fattara sha'ima kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'a. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa di belakang. Baik. Bagi ibu-ibu yang kemarin belum sempat dapat buku, masih ada buku beberapa di depan. Ada yang baru datang yang belum dapat buku? Ada masih berapa buku itu? Ya. Yang baru datang tuh mungkin belum dapat buku, silakan dibagikan. Tayyib, ma'asyar muslimat yang dirahmati oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Di halaman yang ke-55 dari Zaid ibn Khalid al-Juhani, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara sha'ima kana lahu mithlu ajri ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'a." Barang siapa yang memberikan makanan berbuka untuk orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berbuka puasa atau seperti orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala orang-orang yang berpuasa tersebut. Kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, ini kemuliaan dan ini keutamaan dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, bahwa orang-orang yang mereka memberikan makanan untuk berbuka bagi orang yang berpuasa, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala untuknya seperti pahala orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu. Sehingga Anda enggak perlu takut jika seandainya Anda kemudian memberikan makanan untuk berbuka orang yang berpuasa, dikatakan kita akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa, terus hilang dan pahala orang tersebut. Enggak akan hilang jemaah. Tidak akan hilang. Sehingga jemaah yang dirahmati oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, ini merupakan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmat dari Allah Rabbul Izzati wal Jalalah yang diberikan kepada orang-orang yang mereka memberikan makanan kepada orang-orang yang berbuka. Bahkan dalam hadis dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, ayyuma muslimin kasa musliman, ayyuma muslimin kasa musliman thawban ala uryin kasahu Allahu min khudril jannah, wa ayyuma muslimin at'ama musliman ala ju'in at'amahu Allahu min thimaril jannah, wa ayyuma muslimin saqa musliman ala dhama'in saqahu Allahu min ar-rahiqil makhtum. Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam menyebutkan bahwa muslim mana saja, ya, muslim mana saja yang memberikan pakaian kepada orang-orang yang tidak memiliki pakaian, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberinya pakaian dari pakaian hijaunya surga. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan muslim mana saja yang memberikan makan orang Islam yang kelaparan, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberinya makanan dari buah-buahan di surga. Dan lalu muslim mana saja yang memberi minum kepada orang-orang yang kehausan, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya minuman dari ar-rahiqi al-makhtum. Bayangkan di sini jamaah yang dirahmati oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Kita ketika memberikan makanan orang yang berpuasa, ya, ketika kita memberikan makanan kepada orang yang berpuasa,
Termasuk dalam hadis ini, di poin yang kedua Nabi SAW mengatakan, wa ayyuma muslimin at'ama musliman ala ju'in at'amahu Allah min thimaril jannah. Muslim manapun yang memberikan makan kepada seseorang yang mana dia kelaparan. Sekarang saya tanya, orang yang berpuasa kelaparan atau enggak? Orang yang berpuasa kelaparan atau enggak? Jelas ya, kelaparan. Dan ketika orang juga memberikan minuman kepada orang yang berpuasa karena dia juga kehausan, maka orang-orang yang mereka memberikan makanan, memberikan minuman kepada orang yang berpuasa, bayangin ya jamaah rahimani wa rahimakumullah, keutamaannya apa? Allah akan kasih dia makanan dari buah-buahan surga, Allah akan kasih dia minuman daripada ar-rahiqul makhtum, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang mulia ini. Makanya walaupun hadis-hadis di atas adalah hadis-hadis yang dhaif kata beliau, akan tetapi hadis tersebut memiliki makna yang benar, yaitu setiap orang manapun yang beramal maka akan dibalas dengan yang semisalnya pada hari kiamat. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Maka apakah ada balasan daripada orang-orang yang mengamalkan kebaikan selain daripada kebaikan? Maka jawabannya enggak ada. Karena memang balasan daripada kebaikan ya kebaikan, balasan daripada amal saleh ya kebaikan yang lainnya. Dan kebaikan itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadi fadilah yang besar. Kemudian yang ke-27, bermajlis ilmu menjelang berbuka demi mengisi waktu luang. Bermajlis ilmu menjelang berbuka demi waktu luang. Nah, ini kaum muslimah sekalian yang dirahmati oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, ini penting bagi kita semua. Ya, ini penting bagi kita semuanya. Anda dan kita semuanya menjelang berbuka puasa, manfaatkan waktu kita untuk hadir dalam majelis ilmu kalau ada. Kalaupun tidak, maka sempatkan untuk mudzakarah, sempatkan untuk belajar, sempatkan untuk mengambil manfaat. Sambil masak, sambil dengarkan sajian dan kajian, sambil memasak, sambil kita mendengarkan muhadarah, sambil memasak kita sambil mendengarkan adanya kultum dan sebagainya. Dan ini penting. Supaya apa? Supaya Anda nanti bisa mendapatkan manfaat tersebut. Sehingga memang waktu-waktu yang seperti itu enggak hilang begitu saja. Anda sambil masak dapat manfaat, sambil menghidangkan, sambil menyiapkan hidangan untuk berbuka, Anda juga dapat manfaat. Jadi jangan cuma nganggur. Dan saya tanya sama ibu-ibu deh, ibu-ibu kalau masak enggak ada kegiatan kecuali masak, pikirannya kemana? Kemasakan aja. Iya ya. Pikirannya kemana? Kemasakan aja ya. Jamaah rahimani wa rahimakunallah. Ya, Anda kalau bisa manfaatkan itu waktu ketika kita sambil masak. Ya, walaupun mungkin nantinya nih Anda ketika masak kemudian enggak sambil mendengarkan kajian, enggak semuanya poin-poin kita pahami, enggak semua poin kita dapatkan, enggak semua poin kita bisa mengerti, tapi setidaknya mustahil lah. Saya katakan mustahil kalau enggak ada satupun poin yang kita dapatkan. Paling tidaknya nih, ketika Anda sambil goreng, emang goreng harus digerakkan tangannya terus? Enggak juga kan. Tentu ada saat-saat di mana kita berhenti sejenak, kan seperti itu. Nah, di masa-masa kita berhenti sejenak itu ketika kita mendengarkan kajian, di situ terkadang ada beberapa poin yang akan kita dapatkan. Oh, ternyata gitu ya. Oh, ternyata gini ya. Oh, rupanya enggak boleh dan sebagainya. Nah, ini penting. Dan perlu untuk kita perhatikan di sini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa majtama'a qaumun min buyutillah fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa tadarasunahu fima bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman 'indah." Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam, tidaklah suatu kaum berkumpul di suatu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala mengaji, mengkaji, mempelajari Al-Qur'an, saling bertadarrus kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kecuali akan turun kepada mereka rahmat. Allah berikan kepada mereka ketenangan, dan juga Allah Subhanahu wa taala akan membanggakan nama mereka di hadapan para malaikat yang ada di sisi Allahu Jalla fi'ulah. Dan ini kemuliaan yang besar. Maka Anda dan kita semuanya ketika punya waktu luang nih, apalagi ada yang sudah mengatakan, ya kami masaknya itu dimulai dari sejak siang Ustaz katanya. Nah, kalau memang mulai sejak siang, mungkin barangkali nanti di waktu sorenya mungkin sudah senggang. Sudah senggang. Enggak Ustaz, sejak pagi, sejak siang sampai menjelang buka masih masak. Wow.
Banyak banget yang dimasak ya. Sampai mulai dari sejak zuhur sampai kemudian nanti menjelang berbuka masih masih masak, maka itu sangat banyak banget ya. Tayyib jamaah yang dirahmati oleh Rabbul Izzati wan. Tapi kalau memang iya pun seperti tadi, Anda harus sambilan lah dengerin muhadharah, sambilan mendengarkan kajian. Mudah-mudahan itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita untuk bisa memahami poin-poin tersebut. Kemudian yang ke-28, sibukkan diri dengan doa ketika menunggu waktu berbuka. Nih yang saya kemarin sebutkan, jangan sampai Anda itu salah niat dan harus ada introspeksi niat. Orang-orang yang rata-rata di bulan Ramadan itu kehidupannya jualan, maka terkadang waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa ini justru habis karena jualannya. Ya enggak? Mungkin barangkali waktu berbuka tinggal 10 atau 5 menit lagi, tapi masih sibuk menjajakan dan masih sibuk menawarkan barang dagangannya. Pak, dikit lagi, kasih murah. Dan misalkan nih, malah kayak gitu. Padahal harusnya apa? Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di situ, waktu yang mustajab loh. Angkat tangan kita, minta kepada Allah hajat kita kepada Allah Jalla fi'ula. Anda akan dapat kemuliaannya dan Anda akan mendapatkan faedah daripada doa tersebut. Perhatikan dan renungkan perkataan daripada Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Inni la ahmilu hammal ijabah, walakin hammad du'a. Lianna idza ulhimtu du'a fa innal ijabata ma'ah." Kata beliau rahimahullahu radhiyallahu taala anhu, kata Umar bin Khattab bahwa saya enggak mentingin doa saya itu dikabulin atau enggak, itu enggak penting bagi saya. Kata Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu, saya enggak peduli mau doa saya dikabulin atau enggak dikabulin, saya enggak memperdulikan hal itu. Tapi yang penting bagi saya adalah apa? Hamad doa itu sendiri. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadaku kesempatan untuk berdoa, dan saya itu cinta dan suka berdoa kepada Allah, maka saya yakin bahwa saya yang namanya jawaban itu bersama dengan doa itu. Yang salah, kita doanya udahlah sesekalinya bukan sehari, sekali sepekan, terus kita nganggep doa kita nggak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana Anda akan dijawab oleh Allah sedangkan doa kita masih seperti itu? Orang yang kalau permintaannya penting, dalam sehari masih sekali, sehari atau dalam sepekan, sekali 2 hari, sekali 3 hari, terus dia katakan, ya Allah kenapa doa saya belum Engkau kabulkan juga? Anda nggak ada adab kepada Allah dan kita nggak beradab kepada Allah. Para ulama dulu sebagaimana Nabi Zakaria alaihi salam, beliau setiap kali berdoa itu kata Nabi Zakaria alaihi salam, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah kepadaku keturunan yang akan menjadi orang-orang yang salih. Kata Nabi Zakaria alaihi salam di dalam surat Maryam, Allah mengatakan, idnada rabbahu nidaan khafiyya, qala rabbi inni wahana al-'azmu minni wasta'ala ar-ra'su shayba wa lam akum bidu'aika rabbi shaqiyya. Wahai Allah, saya enggak pernah merasa nyesal kok, kecewa dengan doa yang enggak kunjung dikabulin. Pernah saya ceritakan, Nabi Zakaria itu doanya kapan dikabulkan? Berapa tahun? Sekitar 70 tahun kan? Nabi Zakaria nikah di umur 30, dikasih anak ketika umur berapa? 100 tahun. Dari 30 nikah 70 tahun dikasih anak. 70 tahun loh. 70 tahun baru kemudian baik. 70 tahun baru kemudian dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala anak. 70 tahun ini bukan masa yang sebentar, tapi itu masa yang lama. Dan kita, saya rasa, kalau kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam masa yang seperti itu, kita nggak akan sabar loh. Orang terkadang kita aja dalam masa 1 bulan, 1 tahun nggak dikasih oleh Allah, nggak dijawab oleh Allah saja, kita mengatakan apa? Ya Allah, kok nggak kunjung-kunjung ada jawabannya? Ya Allah, kenapa sih doa saya nggak juga diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka jamaah yang dirahmati Rabbul Izzati wal Jalalah, pentingnya dalam hal ini untuk kita senantiasa berdoa kepada Allah, merutinkan diri untuk berdoa kepada Allah Jalla fi'ula. Nah,
Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam mengatakan thalathatun la turaddu da'watuhum al-imamul adil wasaimu hina yuftir wa da'watul madlum. Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam bahwa ada 3 doa yang doa itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam, yang pertama doanya orang yang imam yang adil. Doanya imam yang adil. Kemudian doanya orang yang berpuasa. Kemudian yang ketiga, doanya orang-orang yang dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, di sini Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam mengatakan wasaimu hina yuftir, dan doa daripada orang-orang yang berpuasa ketika berbuka puasa. Dan ini menjadi saat-saat yang mustajab dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, orang-orang yang mereka mengerti dan orang-orang yang mereka faham akan waktu-waktu yang mustajab dari Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasallam yang beliau kabarkan, mereka akan menjadikan waktu itu waktu yang penting bagi mereka. Orang-orang yang mereka memahami bahwasanya oh ini waktu mustajab nih, ini waktu penting nih, ini waktu yang ketika kita mengangkat tangan kita kepada Allah, Allah akan kabulkan, maka jangan pernah itu Anda tinggalkan. Dan Anda yang sudah mengerti hal ini, ajak keluarga untuk mengamalkan itu. Misalkan nih, Anda sambil masak atau Anda sambil menyediakan hidangan 10 menit, 15 menit sebelum waktu berbuka, ingatkan kepada keluarga, kepada suami, kepada anak-anak kita, abi ataupun kemudian kepada anak-anak, ayo berdoa, angkat tangan masing-masing, minta kepada Allah apa yang diminta. Ajarkan kepada anak sehingga mereka tahu bahwasanya waktu itu waktu yang mustajab. Apalagi anak-anak ya, anak-anak terkadang kalau udah dibiasakan seperti itu, nanti kalau seandainya ada orang lain yang nggak berdoa seperti itu, pasti dia akan komen, bang kok nggak doa, atau nanti apa kok nggak doa, atuh kok nggak doa, kata abi kata umi begini dan sebagainya. Akhirnya apa, dari kita untuk anak, dari anak untuk orang lain. Nasihatkan hal itu, sampaikan kepada orang lain, sehingga jamaah yang dirahmati oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, waktu-waktu itu bisa kita manfaatkan. Kemudian yang ke-29, memenuhi adab-adab berbuka dan adab-adab makan saat berbuka. Pertama, di antara adab-adab berbuka adalah menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka. Nah, ini yang penting ya. Ibu-ibu yang biasa menyediakan makanan untuk suaminya, untuk keluarganya, dan untuk orang-orang yang ada di rumahnya. Biasanya ibu-ibu nih, kalaupun udah saatnya waktu berbuka, terkadang ketika masih ada kerjaan sampai sudah adzan pun masih sibuk. Ya kan, masih sibuk. Yang ngantar-ngantar makanan dari dapur ke ruang makan, yang mungkin masih masak tehnya, atau masih ada yang masih ada dalam penggorengan, atau masih dalam wajan dan pancinya dan seterusnya. Sehingga apa? Kita tunda waktu untuk berbuka tersebut. Kita perhatikan di situ. Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu taala riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma'ajalul fitrah. Manusia itu akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka mempercepat berbuka. Bismillah. Kemudian yang kedua, berbuka dengan rutab. Jika enggak ada, maka dengan tamar. Tamar di situ apa? Tamar itu apa? Tamrun itu sebenarnya kan, cuman dibikin ketikan abjad atau namanya latinnya ya. Rutab itu kurma mentah ya, bukan mentah sebenarnya. Rutab itu lebih dekat kepada kurma muda, itu rutab. Jadi kalau ada kurma yang dia sudah mendekati masa, itu bukan rutab, itu sudah tamar juga, itu sudah kurma. Rutab biasanya disebutkan kurma muda. Kalau nggak ada kurma muda berarti kurma, nah, itu tamar. Kalau nggak ada tamar maka air, ya air.
Itu urutannya ibu sekalian. Nggak ada kurma muda, kurma biasa. Nggak ada kurma biasa, air putih. Udah. Jadi nggak ada yang mengatakan sunnahnya itu apa dengan yang manis. Yang manis-manis ini nggak ada. Kan sempat kan ada yang menyampaikan seperti itu. Kalau nggak ada rutop kurma lah. Kalau nggak ada kurma pokoknya yang manis, yang manis-manis. Nggak juga. Urutannya nggak ada rutop tamar, nggak ada tamar, air putih. Hasawatin min ma. Kalau nggak ada rutop itu tamar. Kalau nggak ada tamar maka hasawatin min ma. Nabi itu meneguk beberapa tegukan air. Yang ketiga, sebelum makan berbuka, ucapkanlah bismillah agar bertambah berkah. Nih, Anda perlu perbaiki lagi kebiasaan kita. Kebiasaan yang selama ini kita kerjakan dan tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Anda terkadang menyibukkan diri dengan lafaz-lafaz tertentu sebelum berbuka. Padahal begitu mudahnya agama kita ketika membina dan membawa seseorang itu kepada sebuah masa ataupun kepada sebuah aktivitas yang memang sudah ditunggu-tunggu. Coba bayangkan lah ibu-ibu sekalian ya. Kita udah sejak subuh nahan nggak makan, nggak minum sampai maghrib. Pas udah saatnya boleh berbuka Anda masih baca ini baca itu. Lama atau enggak? Orang udah habis 2 bakwan, orang sudah habis 2 gelas, orang sudah habis ini itu, kita masih Allahumma Allahumma Allahumma. Ya enggak? Rugi kita. Padahal kata Nabi SAW sebelum berbuka cuma 1 yang dibaca dan pendek banget. Bismillah udah. Anda mau berbuka dengar adzan di masjid, Allahu Akbar, udah bismillah minum. Bismillah makan. Selesai minum atau setelah minum, setelah hilang dahaga, tenggorokan telah basah, baru kita katakan apa? Dhahaba dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Jadi doa itu bukan doa sebelum berbuka, tapi doa itu doa setelah berbuka. Nah ya, pahami di sini. Maka urutannya adalah baca bismillah, minum atau makan, kemudian setelah itu baru dhahaba dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Tapi jangan tunggu selesai makan semuanya. Anda bismillah, makan, minum, rujak, kemudian ada sate, ada pical, ada nasi, itu macam semuanya, pas mau ke masjid baru dhahaba dhama'u wa batallatil 'uruqu. Terlambat. Ini terlalu keenakan makan baru lupa bacaannya. Artinya gini, Anda baca bismillah, batalin itu puasa. Setelah batal puasa baca itu. Baru nanti Anda mau makan yang berat-berat nggak apa-apa. Ya. Karena memang jamaah rahimani wa rahimakum. Di sini kan banyak ya kesalahan sebagian orang, sebagian kaum muslimin. Ada yang bacanya malah sebelum berbuka. Artinya apa coba? Dhahabat dhama'u, dahaga telah hilang. Wa batallatil 'uruqu, dan tenggorokan telah basah. Basah dengan apa? Berbuka aja belum. Ya enggak? Makanya doa itu dibaca setelah kita berbuka. Tapi jangan tunggu semua makanan habis dulu ya. Pokoknya setelah selesai kita berbuka dengan apapun itu, dengan tamar, dengan rutop, dengan air, Anda baca doa tersebut. Nah. Itu yang keempat ya. Yang kelima. Yang keempat kan berdoa ketika berbuka puasa. Ya. Yang kelima, mendoakan orang yang memberi makan berbuka. Ini yang juga lupa loh. Anda biasanya diundang ke masjid untuk buka bersama, atau kita memang sengaja datang ke masjid yang mengadakan buka bersama misalkan gitu. Tapi Anda lupa untuk doakan orang yang sudah bersedekah untuk kita di masjid tersebut. Setidaknya Anda membaca Allahumma at'iman at'amani wasqi man saqani. Karena apa? Syariat kita mengatakan siapapun yang melakukan kebaikan untuk kalian maka balas. Enggak bisa balas. Kalau enggak bisa balas berarti doakan. Nih kata Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam, "Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Fa in lam tajidu ma tukafi'unah fad'u lahu hatta taraw annakum qad kafa'tumuh." Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, barang siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, maka barang siapa yang diberikan kebaikan kepadanya atau dia mendapatkan kebaikan orang, maka balaslah kebaikan tersebut.
Dan jika kalian tidak mendapati sesuatu yang bisa sebagai pembalasan untuknya, maka doakan. Maka doakan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ada apa? Buku habis. Bukunya habis. Berapa kurang lagi? Berapa kurang lagi? Dua ya. Untuk sementara gabung aja nanti. Sementara gabung di rumah ada sih. Masih ada simpanan saya. Beberapa buah sebenarnya yang saya pengen hadiahkan kepada seseorang, tapi nggak apa-apa, ambil aja. Masih ada sekitar, akak bisa ke rumah. Ada. Bilang sama istri di lemari bawah. Ambil aja. Ambil 3. Siapa tahu nanti masih ada 1 orang lagi. Ambil aja 3. Ya, Pak. Baik kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Sampai mana tadi? Mendoakan orang yang memberi makanan berbuka. Kata Nabi SAW, siapa yang memberikan makanan kebaikan kepada kalian, maka doakan, balaslah. Dan jika kalian tidak mendapati sesuatu untuk membalas kebaikan mereka, maka doakanlah sampai engkau menganggap atau engkau melihat bahwasanya engkau telah membalasnya. Doakan dia. Anda kan nggak tahu, terkadang kan Anda ketika diundang, yuk buka bersama di masjid, ada gratis misalkan, ada berbuka bersama di masjid. Anda kan datang aja. Anda nggak tahu siapa yang ngasih, orang mana, dari mana, dan seperti apa. Anda kan terkadang nggak tanya-tanya kan. Tapi paling tidaknya kalau memang Anda nggak tahu dari siapa, doakan dong. Jangan sampai kita cuma makan aja, kemudian SMP sudah makan pulang. Lah ini apa? Ya makanya doakan jamaah rahimani wa rahimakumullah. Doakan, dan doanya di sini disebutkan oleh beliau hafizahullah taala, di antara doa yang bisa kita baca ketika kita mendapatkan hal-hal yang seperti itu dan kita nggak tahu orangnya. Kalau kita tahu orangnya atau kita dikasih langsung mah enak kan, jazakumullahu khaira, mudah-mudahan Allah membalasmu dengan yang lebih baik, kan begitu bisa kita. Tapi kalau kita nggak tahu siapa orang yang ngasih, maka berarti doakan ini, Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Ya Allah, berikanlah makanan sebagai ganti orang yang telah memberikan aku makanan, dan juga berikanlah minuman dalam kurung sebagai ganti terhadap orang yang pernah memberikan kepada aku minuman, kan seperti itu. Artinya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah itu memberikan ganti makanan kepada orang yang ngasih kita makan, supaya Allah memberikan ganti minuman kepada orang yang ngasih kepada kita minuman, dan sebagainya. Nah, ini kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, ini doa yang sangat perlu dan penting Anda hafal. Dan jangan sampai Anda enggak hafal. Menjelang Ramadan Anda harus pastikan Anda hafal doa ini. Tapi ingat jamaah, terkadang hari ini udah hafal, kan cuman pendek. Iya, hari ini hafal. Pas besok Anda pas di kejadian itu terkadang apa doanya ya? Kak lupa. Nah, itu yang perlu Anda ulang-ulang terus. Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Perlu. Ada tambahan sebenarnya, ada hadis yang lain mengatakan Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lana wa lahum. Ya Allah, berikanlah keberkahan untuk mereka, ya, terhadap apa-apa yang engkau rezekikan kepada mereka, dan ampunilah kami serta ampunilah untuk mereka. Dalam riwayat yang lain, warhamhum, dan berikanlah rahmat kepada mereka. Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum, dalam sebagian riwayat. Intinya Anda doakan mereka. Terkadang kan sebagian kita mengatakan, ya Allah mudah-mudahan dilapangkan rezekinya dan sebagainya. Itu sih baik, itu sudah baik. Tetapi Anda tetap perlu menghafal athar dan menghafal doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang keenam, ketika berbuka puasa di rumah orang lain. Berbeda lagi nih ibu-ibu sekalian, kalau Anda diundang makan di rumah orang. Misalkan Anda punya teman, kemudian diundangnya, yuk buka di sini. Misalkan ada ibu, misalkan Afwan ya, misalkan kalau nanti namanya sama ya, ada Ibu Aminah mengundang Ibu Sumayyah misalkan, dan mengundang jamaah yang lainnya untuk berbuka di rumah Ibu Aminah ini.
Maka Anda sebagai tamu di rumah Ibu Aminah tadi, Anda katakan kepada dia, aftara indakumus shaimun wa akala ta'amakumul abrar wa sallat 'alaikumul malaikah. Sampaikan kepada dia, aftara indakumus shaimun wa akala ta'amakumul abrar wa sallat 'alaikumul malaikah. Telah berbuka di rumah-rumah kalian orang-orang yang berpuasa, dan yang makan makanan kalian itu adalah orang-orang yang baik, dan para malaikat-malaikat mendoakan kalian. Ini yang kita sampaikan kepada orang yang mengundang kita untuk berbuka di rumahnya, dan ini kebaikan loh. Ini bagian dari para poin-poin kebaikan. Maka Anda sangat perlu juga untuk menghafal doa ini. Pernah nggak diundang untuk berbuka di rumah orang? Pernah? Sering? Ya, paling tidaknya ini kita bacakan kepada mereka. Aftara indakumus shaimun wa akala ta'amakumul abrar wa sallat 'alaikumul malaikah jazakumullahu khairan. Jadi jangan sekedar jazakumullahu khairan udah habis selesai. Kan terkadang kita kan cuma itu saja, sedangkan ada doa yang lain. Maka alangkah baiknya semakin nanti Anda bisa mendoakan dia, semakin banyak kalimat yang Anda sampaikan kepada dia. Terkadang orang yang menjamu kita, mengundang kita itu juga semakin terhibur hatinya. Dia pun merasa senang. Walaupun mungkin makanannya habis, walaupun mungkin uangnya pun juga berkurang, tapi dia akan senang dengan ucapan yang kita berikan kepada dia. Walaupun memang mereka nggak akan nginginin itu kalimat, mereka nggak menginginkan itu kata-kata, tapi ketika itu diberikan, mereka akan senang. Taib, jemaah yang dirahmati oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Yang ketujuh, ketika menikmati susu saat berbuka. Ada lagi, kalau Anda bukanya minum susu, ya, ketika Anda bukanya itu misalkan ada minuman khusus di antaranya susu, maka kata Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam hadis dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, man at'amahu Allahu ta'ama falyaqul Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu, wa man saqahu Allahu labanan falyaqul Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Jadi kalau Anda bukanya nanti dengan minum air susu, maka baca doa Allahumma barik lana fihi wa zidna min. Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Ya Allah, berkahilah kami padanya. Allahumma barik lana fihi. Ya Allah, berikanlah kepada kami keberkahan padanya. Wa zidna minhu. Ya, dan tambahkanlah darinya. Tambahkanlah darinya. Tambahkanlah apa? Tambahkanlah kekuatan, tambahkanlah keutamaan, tambahkanlah hal yang lainnya dengan susu yang kita minum tersebut. Ini juga merupakan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedelapan, minum dengan 3 nafas dan membaca bismillah. Artinya kan orang ini gimana ya? Kita mau nyalahkan orang terkadang mungkin pada saatnya kita ada pada posisi yang sama ya. Saking hausnya, apalagi sekarang nih jemaah. Ya, sepekan akhir ini memang cuacanya sangat luar biasa kan gitu. Bayangin nih kita puasa kayak gini, cuacanya panasnya juga luar biasa kayak gini. Tentu kalau nampak ada es kelapa muda, gimana coba? Aduh. Nah terkadang orang kelewatan gitu loh. Saking enaknya atau saking lezatnya nampaknya yang kita lihat tadi atau yang kita meminum tadi, tiba-tiba langsung pas mengambil air gelas besar itu langsung gelek, nggak ada nggak ada istirahatnya ya. Pokoknya 1 gelas sampai habis tuntas ya, hingga tetes terakhir kan gitu ya. Nah jamaah rahimani wa rahimak, ini nggak baik. Karena di antara adab dalam minum adalah hendaknya dia minum dengan 3 nafas. Bukan 3 tegukan ya, 3 nafas. Karena artinya begini, dalam 1 nafas terkadang bisa sampai 2 tegukan, berhenti. Kemudian nafas yang kedua bisa jadi 2 atau 3 tegukan, berisah. Nafas yang ketiga, artinya seperti itu. Dibagi-bagi. Jangan langsung makan kemudian kita bernafas. Karena nggak boleh. Kita minum sambil bernafas. Karena kata Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam, naha an yutanaffasa fil ina. Nabi itu melarang seseorang itu bernafas dalam bejana au yunfakha fihi, atau meniup pada bejana tersebut. Nah. Dan Nabi juga mengatakan,
Karena bahwasanya Abu Hurairah berkata, "Kana yashrabu fi thalathati anfasin. Idza adna al-ina ila fihi sama Allah Ta'ala wa idza akharahu hamidallaha Ta'ala yaf'alu dzalika thalatha marrat." Bahkan kalau Nabi itu misalkan minum, beliau minum misalkan ini contohnya, saya contohkan ini misalkan seperti ini, maka cara minumnya bismillah. Anda minum 1 atau 2 teguk. Alhamdulillah. Mulai lagi bismillah lagi. Alhamdulillah lagi. Bismillah lagi. Alhamdulillah lagi. Ini yang terbaik. Karena Nabi kita katakan di sini yaf'alu dzalika thalatha marrat. Beliau mengulanginya dan mengamalkannya tiga kali, dan dalam setiap kali itu diulang-ulang, dan itu hukumnya sunnah. Walaupun ketika Anda membaca sekali untuk beberapa kali aktivitas itu juga sudah boleh. Nah. Kemudian juga berdoa setelah makan. Dan Anda ketika selesai makan cukup dengan baca alhamdulillah, itu sudah cukup. Alhamdulillah. Sudah. Daripada alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin, itu tidak ada tuntunannya. Maka lebih baik Anda cukup mengatakan alhamdulillah. Yang lebih lengkap lagi, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ini yang lebih lengkap lagi. Tapi kalau kepanjangan udahlah alhamdulillah, ya udah selesai. Mulai bismillah, selesai alhamdulillah. Ini cukup jemaah. Aktivitas pada waktu maghrib. Yang ke-30 di halaman yang ke-67. Jika masih mendengar suara adzan, maka jawabannya seperti amalan ya, maka menjawabnya seperti amalan pada poin-poin yang sebelumnya atau poin yang ke-8. Ini pun yang juga terkadang dibuang oleh sebagian kita. Mentang-mentang enak berbuka puasa, lupa nirukan adzan, sambil ngunyah apa salahnya? Anda sambil minum atau sambil nanti menikmati makanan, ketika asyhadu an la ilaha illallah kita ucapkan, tirukan. Ketika hayya 'alas shalah ya kita ucapkan la haula wala quwata illa billah sambil kita menikmati hidangan, atau kita mungkin sambil juga berbicara kepada keluarga kita di saat kita menikmati hidangan yang ada. Yang jelas amalan itu jangan sampai hilang karena ada amalan yang lain. Karena adanya aktivitas itu bukan untuk menghilangkan amalan, tapi adanya aktivitas itu juga untuk mengisi waktu yang senggang. Dan apabila bertemuan dengan waktu amal ibadah yang lain, ya manfaatkan. Jangan dibuang. Ya. Jadi Anda yang sedang menikmati, menyantap hidangan dan makanan yang disediakan, tetap ketika mendengar adzan jangan ditinggalkan itu menirukan adzan. Karena itu juga penting. Kemudian yang ke-31, menunaikan salat maghrib secara berjamaah di masjid bagi laki-laki, dan kemudian mengerjakan salat sunnah rawatib ba'diyah maghrib 2 rakaat. Bagi Anda yang di rumah maka juga kerjakan itu. Ya, masalah beres-beres itu nantilah dulu. Maghrib dulu ya maghrib dulu. Itu alangkah baiknya. Setelah itu nanti Anda salat ba'diyah maghrib. Yang ke-32. Nah, di sini saya katakan tadi barangkali beliau tidak membuat dan memasukkan zikir sore di setelah asar, bisa jadi dimasukkan nanti setelah maghrib atau di waktu maghrib. Di sini beliau mengatakan membaca zikir petang karena waktunya adalah dari matahari tenggelam hingga pertengahan malam bagi beliau. Bagi beliau. Walaupun sebagian ulama mengatakan waktu zikir petang itu adalah antara salat asar menjelang matahari terbenam. Namun memang beliau ini sang penulis hafizahullah taala, beliau di antara salah seorang ustadz yang beliau bermajlis dan berguru kepada Syekh Salih Ibn Hamad Al-Utsaimin hafizahullah taala, salah seorang alul hadits yang sampai sekarang masih menjadi pengajar di Masjidin Nabawi, ya, bersama dengan Syekh Abdul Muhsin dan beberapa ulama yang lain. Dan beliau Syekh Salih Ibn Hamad Al-Utsaimin, beliau pernah menjelaskan bahwa waktu zikir waktu zikir petang yang paling afdal itu adalah setelah matahari terbenam hingga pertengahan malam. Dan juga waktu zikir pagi yang terbaik adalah setelah matahari terbit hingga menjelang siang. Ini menurut beliau. Makanya beliau karena murid daripada Syekh Shalih Ibn Hamad Al-Utsaimin, beliau pun mengambil pendapat tersebut. Apalagi beliau Ustaz Muhammad Abdul Tuasikal, beliau mengambil sanad buku, ya, lebih daripada 30 atau 40 sanad hadis, sanad buku langsung daripada penulisnya.
Dan di antara sanad-sanad buku yang beliau dapatkan adalah buku-buku karangan daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Ya, intinya jemaah rahimani wa rahimakumullah, di sini terjadi beberapa pandangan para ulama. Boleh dibaca setelah asar, boleh dibaca setelah maghrib. Dan bagi yang belum sempat membaca setelah asar tadi, maka bacalah ketika setelah maghrib atau bahkan setelah isya, karena waktunya lapang. Karena di antara zikir-zikir sore apa? Allahumma inni as'aluka khaira hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa a'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'da. Artinya apa? Ya Allah, aku minta kepadamu baiknya malam ini dan baiknya malam-malam yang setelahnya. Dan aku berlindung kepadamu daripada keburukan malam ini. Namanya malam, bukan sore. Maka malam itu kapan mulai? Maghrib. Ada enggak yang mengatakan asar sudah malam? Belum kan? Nah, kan seperti itu. Artinya bahwa ini masalah yang luas, sehingga memang kata para ulama mengatakan masalah zikir sore baca setelah asar, yang enggak sempat maka baca setelah maghrib atau setelah isya selama belum sampai kepada pertengahan malam. Wallahu a'lam. Yang ke-33, makan hidangan berbuka puasa bersama keluarga dengan bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya, memuji makanan dan tidak mencela makanan. Asin mah pahit, kemanisan dan sebagainya. Enggak suka, udah diem, tinggalkan. Makan yang kita suka. Nah, yang ke-34 di halaman yang ke-73, aktivitas di waktu isya. Mempersiapkan diri untuk salat isya dan tarawih dengan berwudu, memakai wewangian bagi pria, dan berjalan ke masjid. Lihat nih jemaah sekalian, jelinya para guru-guru kita tuh di sini gitu loh. Ketika mereka mengatakan mempersiapkan diri untuk salat isya dan tarawih dengan berwudu, memakai wangi-wangian, tapi masih diberikan tanda kurung di situ apa? Bagi pria. Takutnya apa? Takutnya nanti ada yang salah dalam memahami. Oh, boleh berarti bagi perempuan, kan seperti itu ya. Ada yang terkadang itu masih juga menyelewengkan tulisan para ulama. Makanya kejelian daripada guru-guru kita seperti itu. Mereka menjadikan ada poin penting dalam bab tersebut. Makanya di sini beliau katakan bagi pria yang dibolehkan untuk mengenakan wangi-wangian, dan bagi perempuan tidak dianjurkan. Innama hubbiba ilayya min dunyakum an-nisaa wa tibu wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah. Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya di antara kesenangan dunia bagi kalian yang aku cintai, atau di antara kesenangan dunia yang aku cintai adalah wanita dan wewangian, dan dijadikan kesenangan hatiku terletak di dalam salat. Ketenangannya, ketentraman Nabi SAW terdapat pada salat yang beliau kerjakan. Menjawab muadzin dan melakukan amalan seperti poin ke-8, melaksanakan salat isya berjamaah di masjid dan melakukan salat sunnah rawatib ba'diyah isya 2 rakaat. Ya, artinya jangan dilupakan. Walaupun Anda akan menyongsong salat tarawih setelah itu, tetap ba'diyah maghrib Anda kerjakan. Yang ke-36, melaksanakan salat tarawih berjamaah dengan sempurna di masjid. Jangan pulang sendirian. Nantilah saya mau salat malam, enggak usah witir dulu. Anda rugi. Anda rugi. Sekalipun Anda ingin salat malam nanti di tengah malamnya atau di akhir malamnya, Anda tetap dianjurkan untuk menyelesaikan salat tarawih tersebut bersama dengan imam. Karena apa jemaah sekalian? Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam mengatakan, annahu man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Atau dalam di poin yang ke-37 sambungannya di situ, perhatikan, tidak pergi hingga imam selesai agar dituliskan pahala salat semalam suntuk. Annahu man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang salat bersama dengan imam sampai imam itu selesai, maka dituliskan untuknya pahala salat 1 malam suntuk atau 1 malam penuh. Jadi Anda selesaikan saja sampai witir. Tengah malam atau akhir malam Anda terbangun untuk salat malam, silahkan. Nah, kemudian membaca doa setelah salat witir. Subhanal malikil quddus
Dibaca 3 kali lalu dilanjutkan dengan Rabbil malaikati warruh. Dibaca sekali. Adapun Subhanal Malikil Quddus ini dibaca sebanyak 3 kali dan Rabbul malaikati warruh ini dibaca sebanyak satu kali. Berarti bacanya gimana? Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Rabbul malaikati warruh. Nah. Dan juga bisa kita membaca doa Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa bika minka la uhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Ini juga doa yang penting. Ini juga doa yang kita baca setelah salat witir kita. Nah. Selanjutnya, ini pembahasan yang terakhir. Aktivitas menjelang tidur. Aktivitas menjelang tidur. Yang ke-39. Melakukan tadarus Al-Qur'an. Saya katakan jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebagian salaf itu ada yang dia nggak bisa tidur sebelum menyelesaikan separuh Al-Quran. Nggak bisa tidur, memang matanya nggak bisa terpejam. Puye dek miciong nggak juga, amu mato lolo orang. Nyalun selesai 5 boleh, ya. Anda gimana? 15 lembar bisa? Bisa? Bisa kan? Bisalah malam tuh mah. Daripada nonton. Ya kan? Malingan nonton. Maksudnya daripada nonton TV mau lagi nonton mushaf. Lihat kepada lembaran-lembaran Al-Qur'an. Di sini diriwayatkan bahwasanya Nabi SAW itu pun juga bertadarrus bersama dengan Jibril alaihi salam. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-9, Allah mengatakan amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima yahdarul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Apakah orang-orang yang kafir itu mereka menyangka mereka itu lebih baik daripada dia orang yang berdiri di tengah malamnya membaca Al-Qur'an dalam keadaan sujud dan berdiri, artinya salat, membaca Al-Quran itu, kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, ayat ini ditujukan kepada Utsman Ibnu Affan radhiyallahu taala anhu, yang mana Utsman itu menyelesaikan 30 juz dalam 1 rakaat. Utsman bin Affan menyelesaikan 30 juz pada 1 rakaat, bukan 1 malam, 1 rakaat. Ya, 1 rakaat selesai 30 juz. Luar biasa enggak? Anda pernah enggak ngalamin seperti itu? Enggak ya? Saya pun juga belum pernah. Sedangkan tarawih 11 rakaat dengan 1 juz aja penatnya minta ampun loh. Ya kan? Saya pernah cerita dulu kalau enggak salah. Di masa-masa dulu saya di pondok gitu, ketika diwajibkan waktu itu enggak ada salat tarawih enggak ada tarawihnya setelah Isya, enggak ada. Waktu itu di pondok salat tarawihnya di jam 2 malam. Bayangkan udah suruh tidur jam 9 kita harus tank tidur. Enggak boleh main-main lagi. Ya kan? Tidur suruh cepat, lagi anak-anaknya tidur jam 1.30 dibangunin. Siap-siap jam 2 kita ke masjid. Salat tahajudnya 1 juz jemaah sekalian. Rahimani wa rahimakumullah. Yang terdengar bukan bunyi bacaan imam. Apa yang baru terdengar jemaah? Yang terdengar itu bunyi hentakan kaki di lantai. Ini dung dung dung. Karena apa? Pegel. Bayangkan awal-awal dulu disuruh salat 1 juz semalam itu pegelnya minta ampun. Kalau nggak ada kebiasaan, dan itu butuh perjuangan. Apalagi Utsman Ibn Affan radhiyallahu taala anhu, beliau 1 rakaat menyelesaikan 30 juz. Bagian riwayat mengatakan itu 30 juz digunakan oleh Utsman Ibn Affan itu untuk 8 rakaat. Diselesaikan dalam semalam itu. Untuk 8 rakaat dibagi-bagi. Kalau 30 dibagi 8 berapa?
Ya, 30 dibagi 8 berapa? Ayo. 8 kali 3 berapa? 27 ya. Berarti ada yang 9 juz, ya kan, seperti itu dalam satu rakaat. Ya, dalam satu rakaat. Tapi rata-rata 8 juz dan ada yang lewat. Bayangkan jemaah, 8 juz loh. 8 juz satu rakaat berapa lembar? 80 lembar. 80 lembar satu rakaat. Sedangkan kita di Ibnu Mas'ud itu kalau saya imam, biasanya satu rakaat itu paling mentok itu kalau malam-malam ganjil itu biasanya rakaat pertama itu cuma 2 lembar. Terkadang 1/4 juz. Itu pun ada yang mengatakan, kok lama kali Ustaz? Dulu loh. Akhir-akhir ini saya nggak pernah bikin karena sudah ada yang mengatakan terlalu panjang. Apalagi semasa Covid kan. Masa Covid kan sampai ditulis waktu itu peraturan di masjid bagi para imam, tolong satu rakaat nggak boleh melebihi dari sekian ayat. Kan seperti itu waktu itu ya. Waktu itu akhirnya apa? Terlalu sedikit. Nah, jemaah rahimani wa rahimakumullah. Berbeda sangat kita dengan mereka para salaf rahimahumullah taala. Nah, jika tidak ada keperluan mendesak pada malam hari, tidur lebih awal agar bisa bangun pada sepertiga malam terakhir. Tidak begadang kecuali jika ada kepentingan mendesak. Sebelum tidur memenuhi adab-adabnya seperti berwudu, membaca doa sebelum tidur, bismikallahumma amutu wa ahya, membaca ayat kursi sekali, membaca al-ikhlas, al-falaq, an-nas, lalu meniupnya di telapak tangan dan mengusapkannya kepada seluruh badan atau kepada bagian badan yang bisa dijangkau. Nah, itu saja. Kita anggap selesai di sini jemaah. Kemudian silakan dibuka pada halaman yang ke-83. Di sini beliau berikan tabel rancangan menghatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Tinggal Anda pengen hatam berapa kali. Kalau pengen hatam sekali, maka Anda butuh 5 halaman di setiap selesai salat, kecuali maghrib. Maghrib gak usah deh, kan maghrib Anda masih sibuk. Sibuk apa? Ngulang makan, ya kan? Makanya maghrib gak usah lah. Subuh 5 halaman, duhur 5 halaman, asar 5 halaman, isya nanti 5 halaman. Insya Allah selesai dalam 1 bulan sekali. Kalau Anda pengen 2 kali, maka tingkatkan lagi menjadi 10 halaman. Zuhur 10 halaman, subuhnya 10 halaman, asarnya 10 halaman, isya nanti 10 halaman. Anda akan selesai 2 kali. Kalau pengen 3 kali, naikkan lagi 3 kali lipat daripada yang pertama tadi, 15 di setiap selesai salat. Kalau 15 halaman, ya, kalau 15 halaman itu cuman berapa? Enggak sampai 1 juz kan? Cuman 7 lembar setengah. 7 lembar setengah, enggak sampai 1 juz. Ya kan? Dalam 1 kali selesai salat. Tapi kalau Anda pengen kemudian nanti lebih daripada itu, coba deh Anda rutinkan selesai subuh 1 juz wajib, selesai duhur 1 juz wajib, setelah asar selesai asar 1 juz wajib, selesai isya nanti 1 juz. Setelah asar susah Ustaz nanti mau masak. Oke, kalau Anda nggak bisa setelah asarnya, tambahkan ke yang lain. Mana akan Anda tambahkan? Subuh mungkin Anda tambahkan 1,5 juz lagi, nanti asarnya 1/2 juz, itu juga bisa. Artinya Anda harus punya target dalam 1 hari 4 juz, 1 hari 4 juz, 1 hari 4 juz misalkan. Anda akan selesai nanti sekian kali dan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir jemaah, di halaman yang ke-85, meraih keutamaan 10 hari terakhir Ramadan dengan 3 amalan. Yang pertama, dengan lebih serius dalam beribadah pada akhir Ramadan, jangan malah berkurang. Sebagaimana disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau lebih bersemangat, bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah yang itu tidak beliau lakukan di selain 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan Aisyah juga mengatakan Nabi SAW kalau sudah masuk pada 10 hari terakhir, beliau mengencangkan ikat pinggangnya, kemudian
beliau membangunkan keluarganya dan juga beliau menghidupkan malamnya. Yang kedua, melakukan i'tikaf di 10 hari terakhir. Dan yang ketiga, meraih Lailatul Qadar. Dan inilah akhir daripada tulisan beliau Ustaz Muhammad Abdul Twasikal hafizahullah taala dalam tulisan beliau ini. Bagi yang ingin mengenal beliau lebih dekat, silakan. Di situ beliau cantumkan biografi beliau, ya, dari mana beliau, kemudian dari mana beliau belajar dan sebagainya. Dan juga beliau di situ menuliskan tentang beberapa karya tulis beliau. Dan memang sungguh luar biasa beliau, kiprah bagi umat. Beliau sangat memiliki banyak tulisan-tulisan, baik yang sudah terwujud dalam bentuk e-book ataupun dalam bentuk kitab yang sudah dicetak, dan juga dalam website-website beliau, baik di rumaisa.com ataupun di Muslim RID dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Dan mudah-mudahan kita semuanya doakan beliau, mudah-mudahan Allah menjaga beliau, mudah-mudahan Allah memberikan pahala kepada beliau, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada setiap ilmu beliau dan apa yang beliau tuliskan, dan setiap kontribusi beliau dalam dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala ini. Dan doa kita bersama, mudah-mudahan apa yang beliau berikan kepada umat Allah balas dengan balasan yang sebaik-baiknya. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada waktu yang cukup panjang untuk tanya jawab. Alhamdulillah. Silakan. Nah. Iya, sampai witir. Iya. Kalau Anda nanti memisahkan diri, maka Anda nggak dapat itu. Tayyib jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, itu sangat disayangkan ya. Harusnya jamaah, kalau memang seandainya nanti mereka ingin melanjutkan kepada 23, 21, maka biarkan nanti itu ada yang imam menjadi imam pengganti untuk menyelesaikan yang 8 tadi. Bagusnya. Maka usulkan kepada pengurus, kalau memang melanjut ke 23, 21, kasih kami imam untuk menyelesaikan witir dulu. Setelah itu nanti lanjutkanlah kalian dengan itu. Itu akan lebih bagus, ya. Kalau seperti itu nanti terbuang. Akhirnya pahalanya terbuang gitu loh. Maka bisa jadi Anda kalau memang nggak bisa juga seperti itu, terpaksa lagi Anda bisa pindah ke masjid yang lain. Seperti itu. Wallahu a'lam. Mana nih? Silakan. Insyaallah, mudah-mudahan dapat. Karena dia tetap salat bersama dengan imam. Terkait imamnya ganti, nanti mudah-mudahan tetap dapat insyaallah. Karena intinya dia salat bersama dengan imam, enggak salat sendiri-sendiri. Terkait dengan imamnya berganti dan sebagainya, mudah-mudahan husnudzon kita kepada Allah, Allah memberikan kepada kita tetap pahala sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Wallahu a'lam. Nah. Silakan yang lain. Ya. Baik. Ya. Jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, dikatakan hadits hasan itu hadits yang bagus secara bahasa, artinya bagus, kan gitu. Dan baik
secara bahasa. Tetapi jamaah rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis pun nanti ada yang istilahnya jayyid, kan seperti itu ya. Jayyid pun artinya baik, kan seperti itu. Cuman hadis hasan itulah adalah hadis yang wajib diamalkan. Hadis yang hasan itu adalah hadis yang wajib diamalkan dan wajib diterima oleh kita. Karena syarat hadis yang diterima adalah hadis yang sahih dan hadis yang hasan. Itu yang wajib diterima. Adapun yang dhaif, maka tentang fadhailul a'mal sebagian ulama mengatakan boleh diterima. Apalagi terdapat syawahid-syawahid yang lainnya, pendukung-pendukung yang lain. Adapun hadis-hadis yang dhaif yang kemudian tidak ada pendukungnya dan juga bukan dalam fadhailul a'mal, maka harus ditolak. Ya, adapun hadis hasan itulah hadis yang kita amalkan. Nah, status hadisnya adalah hadis yang tetap bisa dipertanggungjawabkan. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Yep. Baik jemaah rahimani wa rahimakumullah. Di sini dua cara. Anda mengulang bacanya boleh, mengulang musabnya pun boleh. Ya, boleh. Dalam penjelasan yang lain, itu langsung dibaca 3 kali, kemudian diusap langsung 3 kali juga boleh. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Intinya di situ lapang dalam masalah itu. Anda boleh kemudian Anda boleh membaca Al-Ikhlasnya 3 kali langsung, kemudian Al-Falaknya 3 kali langsung, kemudian An-Nasnya 3 kali langsung. Setelah itu kemudian Anda usapkan 3 kali juga boleh. Sekali pun boleh. Nah, wallahu a'lam. Ada yang lain? Silakan. Jam 2 apa nih? Siang atau malam? Jam 2 siang. Dia mandinya sore kan maghrib. Apakah itu termasuk mengadakan sholat? Selesai haidnya itu jam 2, tapi sudah selesai. Tapi dia mandi wajibnya itu dekat maghrib hingga sholat maghrib, asalnya ditinggalkan. Apakah itu termasuk melalaikan sholat? Tayyib jamaah rahimani wa rahimakumullah. Seseorang yang taharah ataupun tahur daripada haidnya, suci daripada haidnya di jam 2 misalkan, dan memang sudah dinyatakan itu kering dan tidak lagi ada yang keluar lagi, baik itu bercak ataupun hal-hal yang lainnya, dan dinyatakan sudah kering di situ, tapi dia mandinya sengaja diperlambatkan sampai menjelang maghrib sehingga dia meninggalkan zuhur dengan asar. Apakah termasuk melalaikan? Bukan melalaikan, tapi justru sudah meninggalkan. Lebih parah lagi sebenarnya, bukan melalaikan tapi sudah meninggalkan. Orang melalaikan kita katakan mungkin barangkali dia masih salat tapi mengundur-undur, tapi dia sudah bukan melalaikan lagi, meninggalkan. Karena apa jemaah? Seseorang yang taharah di waktu di waktu zuhur dengan asar, maka 2 salat itu sudah wajib dikerjakan. Contohnya nih, Anda sucinya di waktu asar. Suci di waktu asar. Misalkan jam 4 nih, misalkan jam 4 suci dan memang enggak ada lagi. Anda masih wajib salat asar karena itu masih di rentang waktu salat asar. Dan ketika Anda masih di waktu salat asar, itu juga masih masuk waktu salat zuhur. Karena zuhur dengan asar itu masih bisa dijamak. Dan sebagian ulama mengatakan zuhur dengan asar itu satu waktu. Sehingga sucinya seorang wanita daripada nifas dan haidnya di waktu asar sebelum maghrib, maka dia wajib salat zuhur dengan asar. Sama dengan wanita yang suci daripada haidnya di waktu isya, maka dia wajib salat maghrib dan isya. Kalau sengaja orang ini dia suci dari haidnya di waktu sebelum waktu asar nih, misalkan, harusnya dia salat zuhur karena belum masuk waktu asar di situ harusnya. Tapi mungkin kalau seandainya kan ada kegiatan dan sebagainya, belum bisa pulang, belum bisa keluar dan sebagainya, harusnya di waktu asar dia usahakan. Dia usahakan untuk pulang atau untuk izin, dia bersuci di situ, salat zuhur dengan asar. Tapi kalau memang dia tunda sampai waktu maghrib, ya, dan dia tidak salat zuhur dan asar, maka dia orang yang meninggalkan salat.
Tapi kalau dia tunda mandinya sampai mendekati maghrib, dan ketika mau salat maghrib dia kerjakan dulu duhurnya, dia kerjakan asarnya, dan baru dia kerjakan maghribnya, dia qadha yang duhur dengan asarnya, karena tadi pada akhirnya dia sudah suci, cuman karena belum mandi, maka dia berdosa karena dosa apa? Melalaikan salat. Wallahu a'lam bishawab. Maka tetap dia wajib untuk bersuci di situ. Kalau belum masuk waktu asar, kerjakan duhurnya. Kalau sudah masuk waktu asar, kerjakan duhur dengan asar. Wallahu a'lam. Nah. Sama juga dengan nifasnya, tak? Nifasnya itu masa selesainya sudah 30 hari, tak? Katanya mesti nunggu 40 hari dulu, tak? Baru mandi besar, tak? Ini kesalahan besar ya. Orang yang nifasnya sudah selesai di hari yang ke-30 misalkan. Tapi karena mungkin ya ada yang berpemahaman bahwa nifas itu normalnya 40 hari. Selagi belum 40 hari berarti belum selesai nifas misalkan gitu ya. Padahal sejak hari ke-30 itu sudah berhenti dan memang total berhenti misalkan. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kata para ulama, batasan 40 hari nifas tadi itu bukan batasan mutlak, tapi batasan mayoritas dan rata-rata normalnya. Yang namanya normal ada nggak yang di atas normal? Ada. Ada juga nggak yang di bawah kenormalan? Ada juga. Bahkan ada sebagian orang yang mengatakan, Ustaz, istri saya 20 hari udah berhenti dari nifasnya. Ya kalau memang udah berhenti mau apa lagi? Kalau udah berhenti Anda wajib mandi, kerjakan salat. Jangan yang 20 hari kita tunggu nanti sampai hari ke-40. Mau ngapain dia? Enggak salat, enggak puasa gitu ya. Ini berdosa dia. Dosa meninggalkan salat ya. Dan yang 20 hari atau yang 10 hari dia enggak mengerjakan salat tadi, enggak ada qada bagi dia, tapi wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia meninggalkan salat dengan sengaja. Ya, di sini maka perlu dipahami ya. Karena kata para ulama terkait dengan haid itu enggak ada batas minimal, tapi yang ada batas maksimal. Untuk haid, untuk nifas itu enggak ada batasan minimal. Nah ya, mau dia misalkan 10 hari berhenti daripada nifas, memang sudah berhenti kering total, ya udah berarti di situ Allah kasih dia masa nifasnya. Mau ngapain? Masa ia harus nunggu 40 hari dulu? Ini dari sisi syariat ya. Kalau dari sisi medis wallahu alam saya nggak tahu. Apakah memang nifas itu wajib 40 hari atau tidak, saya kurang tahu di sini. Tapi dalam bahasan syariat, nifas itu dikatakan berhenti bukan masa waktunya, tapi dilihat dari sisi kekeringan dan juga dari sisi darahnya. Kalau memang sudah benar-benar habis dia, dikorek pun juga nggak ada lagi darahnya, ya, maka udah berarti dinyatakan dia bersih daripada nifasnya dan dia harus bersuci, harus mandi dan nanti mengerjakan sebagaimana apa yang dilakukan oleh orang yang dalam keadaan suci. Wallahu a'lam bishawab. Nah, silakan ada pertanyaan. Silakan. Itu dulu ya. Silakan. Silakan Bu. Oh gitu, baik. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan inilah ahmilu hammad du'a. Yang penting bagi saya itu bukan adalah inilah ahmilu hammal ijabah. Saya enggak mementingkan tentang dikabulkannya atau tidak doaku. Walakin ahmilu hammad du'a. Tapi yang saya pentingkan, yang saya fokuskan adalah doa itu sendiri. Li'anna idza ulhimtu du'a fa innal ijabata ma'ah. Karena kalau Allah sudah tanamkan rasa cinta kepada saya berdoa, maka pasti ijabah bersama dengan doa. Nah, seperti itu. Artinya begini jemaah. Bagi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang prioritas itu bukan tentang ijabahnya, tapi berdoanya. Karena kalau kita udah sungguh-sungguh sering dan rutin berdoa, mungkin enggak Allah enggak ijabahi? Mungkin enggak? Enggak mungkin. Pasti Allah jawab. Tapi kalau orang yang dipentingkan itu cuman pengkabulan, dikabulkan enggak ya? Oh belum rupanya, dikabulkan enggak ya? Kok enggak juga dikabulkan? Akhirnya apa? Fayada'ad du'a. Akhirnya dia tinggalkan doa. Dan itu orang-orang yang tergesa-gesa dalam berdoa. Ya, yaqul qad da'utu kada wa kada wa lam yustajab li. Orang yang tergesa-gesa dalam berdoa itu orang yang mengatakan saya sudah berdoa, tapi belum juga dikabulkan. Bahasa kitanya dia ndak kuang berdoa tapi ulun jumalah la puede berdoa tapi tidak juga dikabulkan. Ini bahasa yang salah. Ini bahasa daripada orang-orang yang tergesa-gesa dalam
doa dan tidak seharusnya ini dilakukan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, lanjutannya silakan. Na'am jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kalau seandainya perasaan itu muncul dan itu mempengaruhi keyakinan doa kita akan dikabulkan oleh Allah, maka itu salah dan itu berdosa. Karena nggak boleh seseorang dalam berdoa itu kemudian ada perasaan antara jangan-jangan Allah nggak ngabulkan. Itu nggak boleh. Yakini bahwasanya kita berdoa Allah dengar dan Allah akan kabulkan. Ya, karena Nabi SAW mengatakan ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah sedangkan kalian dalam keadaan yakin Allah akan mengabulkan. Kita harus yakin. Cuman kita katakan mungkin memang belum saatnya engkau ya Allah kabulkan doa ini, dan engkau masih menginginkan kepada hamba-Mu ini untuk senantiasa mengetuk pintu-Mu dan senantiasa berdoa kepadamu. Itu aja yang kita katakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan katakan kepada bahwasanya Allah engkau yang Maha tahu tentang kapan doa itu akan engkau kabulkan. Kita katakan kepada Allah, semuanya kita kembalikan kepada Allah, kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika ada perasaan, apakah masih ada yang salah dengan kita? Apakah ada dosa-dosa kita? Apakah ada kurang adab kita dalam berdoa? Itu perlu lagi Anda teliti lagi, dan itu perasaan yang wajar. Jika perasaan yang seperti itu. Tapi kalau perasaan itu muncul karena kita tidak yakin doa kita itu akan diijabahi oleh Allah, maka itu yang salah. Tapi kalau kita yakin Allah akan ijabahi, hanya Allah masih menunggu, atau Allah menginginkan kita untuk menunggu. Allah menginginkan kita untuk menikmati proses daripada terijabahinya doa tersebut. Allah menginginkan supaya kita itu sadar bahwasanya ada kekurangan kita dalam berdoa itu. Ya kita tetap yakini bahwasanya Allah ada masanya nanti Allah akan mengabulkan doa kita tersebut. Namun belum tiba saatnya sekarang. Itu saja yang kita yakini. Wallahu a'lam bishawab. Nah, silakan. Baik, jemaah rahimani wa rahimakumullah. Seseorang di dalam bersedekah, dia tidak perlu mementingkan kepada siapa akan bersedekah. Tidak terlalu mementingkan. Memperhatikan boleh, tapi jangan keterlaluan. Karena begini jemaah, kalau kita akan cari-cari nanti keluarga yang di rumah itu semuanya berpuasa, kasihan orang yang di rumah itu memang ada yang nggak berpuasa terus nggak dapat sedekah. Bayangkan jemaah, kalau sempat semua orang berpikiran seperti itu, seperti yang ditanyakan oleh ibu tadi, saya punya pikiran seperti itu, ibu-ibu punya pikiran seperti itu, semua jamaah yang hadir di sini juga punya pikiran seperti itu. Mau nyari orang atau keluarga yang kita sedekahi yang dalam rumah itu nggak ada yang nggak berpuasa, harus semuanya berpuasa. Nanti akan tertumpuk pada 1 orang, 2 orang, 3 orang, yang lain nggak ada yang dapat. Kalau begitu, apakah seperti itu hikmah dan tujuan sedekah? La wallah, enggak. Ya, dan jamaah rahimani wa rahimakumullah, untuk sedekah tetap ada pahalanya. Ya, Anda kasih aja kepada orang. Ya, kasih kepada orang. Sekalipun mungkin dalam keluarga itu ada yang nggak berpuasa. Mudah-mudahan dengan niatan kita itu, kemudian kita akan mendapatkan pahalanya. Karena nggak mungkin juga kan kita tanyakan, Pak, berapa orang di rumah ini yang berpuasa? 1, kita bawa udah 10 bungkus. Kita antar 1 ini 1 aja untuk Bapak. Rasanya nggak sampai hati kita jemaah. Kan gitu ya. Jadi jamaah kalau ingin bersedekah ya udah sedekah. Mudah-mudahan di situ ada letak pahala bagi kita. Karena gini jamaah, Anda jangan terlalu fokus kepada nilai pahala yang diberikan oleh Allah kepada orang yang memberikan makanan berbuka untuk orang yang berpuasa. Jangan fokus kepada itu. Karena di sisi lain sedekah itu akan lebih besar pahalanya kepada siapa sedekah itu terberikan. Sekalipun dia nggak berpuasa, tapi karena dia orang yang sangat miskin, pahalanya besar loh.
Boleh dikatakan kenapa bapak itu nggak berpuasa? Karena nggak ada makan sahur tadi. Emang nggak mampu untuk makan sahur, nggak ada makanan yang akan dia menikmati untuk sahur. Dia nggak akan kuat berpuasa tanpa makan sahur. Makanya dia nggak berpuasa. Kalau kita harus nyari-nyari orang yang seperti itu susah, bapak ibu sekalian. Maka jemaah yang dirahmati Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, Anda boleh memperhatikan dan melihat-lihat, tapi jangan juga terlalu pelit dalam hal ini. Jadi jemaah Allah tetap Maha tahu, Allah juga mengetahui apa yang kita inginkan sebenarnya, dan mudah-mudahan dengan niatan kita untuk bersedekah tadi Allah sampaikan kepada niat yang kita inginkan. Dan barangkali bisa jadi jemaah, pahala orang yang bersedekah kepada orang yang mungkin tidak berpuasa karena kemiskinannya, itu bisa jadi nilainya di mata Allah lebih besar dibandingkan orang bersedekah kepada orang yang berpuasa, mampu dia, atau bahkan dia orang yang kaya. Di sisi pahala puasa ia dapat, tapi dari sisi pahala sedekah belum tentu dia kalah. Belum tentu dia dikalahkan oleh orang lain jemaah. Maka berbeda-beda nilainya. Orang yang memberikan makanan untuk orang yang berpuasa, nilainya di mana? Nilainya dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Tapi pahala sedekahnya belum tentu. Orang yang bersedekah kepada orang miskin tapi nggak berpuasa tadi, bisa jadi orang ini lebih besar nilai sedekahnya. Nilai sedekahnya, walaupun dia nggak dapat nilai pahala orang yang berpuasa, tapi nilai sedekahnya bisa lebih besar daripada nilai pahala orang yang berpuasa. Wallahu a'lam bishawab. Nah, cukup. Baik, jemaah yang dirahmati Allah, silakan. Susah nih. Gini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya terkait dengan muamalah bersama dengan orang, ya, ada saatnya memang kita selektif, tapi ada saatnya kita tidak boleh terlalu selektif. Ya. Dan sebenarnya syariat kita sudah mengajarkan dalam hal sedekah itu boleh kok kita memberikan suatu bukan persyaratannya, tapi suatu saran dan masukan, boleh insyaallah. Ya, kita katakan, ya ini mungkin ada sedikit dari saya Pak, tapi mohon ini jangan digunakan untuk hal yang ini dan itu. Enggak apa-apa insyaallah. Itu hukumnya boleh dalam syariat kita. Sebagaimana kita tahu masjid-masjid daripada bantuan dari Timur Tengah, itu biasanya mereka memberikan MOU. Adanya persyaratan-persyaratan, kan seperti itu. Dan itu boleh dalam syariat kita. Supaya apa? Sedekah orang itu memang tersampaikan dan tidak disalahgunakan. Dan seperti itu. Ya. Dan jamaah rahimani wa rahimakumullah, bisa juga kita dengan kita kita larikan. Maaf Pak, nanti insyaallah saya akan bantu, tapi mungkin satu hari ke depan saya kejenguk keluarga Anda, saya temui keluarga Anda, dan kita temui keluarga dia yang mengerti dan sepaham dengan kita. Kita katakan kepada dia, ini bantuan dari saya untuk keluarga Anda, tapi tolong ini digunakan untuk hal-hal yang begini dan seterusnya. Dan jangan gunakan untuk yang seperti ini, karena mungkin kalau kita sampaikan kepada kepala daripada rumah tangga tersebut, mungkin bisa jadi akan menyinggung dia. Tapi kita sampaikan kepada dia, insya Allah saya bantu, tapi untuk saat ini belum. Nanti saya antarkan kepada keluarga bapak, itu lebih baik lagi. Itu lebih baik. Dan kita sampaikan kepada orang tadi supaya menyampaikan hal itu kepada, atau dibelanjakan kepada hal-hal yang atau pintu-pintu yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga sedekah kita itu sampai sebagai bentuk sedekah. Kalaupun seandainya nih ada yang mengatakan, oh ibu nggak usah takut sedekah ibu, nanti pasti kami gunakan dalam hal-hal yang dibolehkan kok. Tahu-taunya dia pakai untuk mungkin maksiat dan hal-hal yang mungkar, maka pahala tetap kita dapatkan dan dosanya dia yang nanggung. Wallahu a'lam bishawab. Nah, karena apa? Innamal a'malu binniyat. Amal tergantung kepada niatnya. Wallahu a'lam. Tapi kalau udah nyata-nyata jelas ya, infak perayaan hari raya Idul Adha atau Idul Fitri, dan nyata-nyata perayaannya memang musik doang gitu, terus Anda bantu, itu jelas mutlak salah. Dan Anda berdosa dalam hal tersebut. Karena itu mutlak satu-satunya acaranya jadi seperti itu. Gitu loh. Ya kan?
Sama dengan acara seperti yang baru-baru apa kan, ada acara penyantunan anak yatim, dibikin acara kan gitu di global, masing-masing rumah dikenakan iuran 100.000 kan seperti itu. Tapi di situ global, nggak tahu kita 100.000 di dalam itu apa. Rupanya dalam 100.000 itu nanti ada rinciannya pada mereka, 20 untuk snack atau 20 untuk makanan, 20.000-nya nanti untuk administrasi, 30.000-nya nanti untuk musik, dan mungkin yang 30 lagi nanti untuk ini dan itu, misalkan seperti itu. Maka ini nggak boleh, itu nggak boleh. Gimana? Diapakan? Kalau Anda ikut bayar, Anda ikut tolong menolong dalam keharaman. Orang kita berbuat baik aja diomongin kok. Iya enggak? Kita berbuat baik aja tanpa nyinggung mereka, terkadang kita diomongin orang. Ya. Jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, kalau emang udah nyata-nyata itu adalah bercampur, Anda lebih baik jangan ikutan. Anda jangan ikut. Ya. Kalau udah nyata seperti itu. Kalau emang udah nyata di situ ada musiknya, di situ ada apanya, tahu ya. Wallahu a'lam. Prinsip saya tetap mengatakan nggak boleh, dan tetap berdosa dalam hal itu. Tapi boleh Anda tanyakan kepada ustadz lain, barangkali ada ustadz yang membolehkan. Tapi barangkali ada ustadz yang membolehkan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, orang yang orang yang berdosa dalam suatu maksiat itu bukan orang yang mengikuti maksiat tersebut. Contohnya seperti minuman khamar. Yang berdosa dalam khamar itu bukan hanya yang minum saja kok. Yang berdosa dalam minuman khamar, pelayannya pun berdosa, yang nganterkan pun berdosa, yang memesankan walaupun nggak ikut minum. Dia cuma memesankan, Pak tolong pesan khamar untuk dia. Dia nggak nganterkan, dia nggak ikut minum, sudah pesan dia pergi, nggak ikut campur, dia nggak bayarkan, dia terlaknat loh dalam masalah dosa, dan itu bahaya. Solusinya Anda katakan, ini rinciannya seperti apa? Tanyakan rinciannya. Kemudian kalau sudah jelas rinciannya, saya tetap akan menyumbang 100.000. Tetap 100.000, katakan, ini saya 100.000, tapi ikrar saya 100.000 ini adalah yang untuk musik, buang, saya nggak ikutan. Masukkan untuk kas makanan anak yatim. Sampaikan seperti itu. Anda bayar tetap 100.000, bahkan mungkin Anda lebihkan. Anda bisa 150, bisa 200.000. Tapi katakan, ini tolong saya nggak ikut dalam hal musiknya. Saya hanya akan ridho dan ikhlas jika seandainya infak saya ini diberikan bukan dalam hal musik. Maka saya nggak ikut yang 30.000, saya nggak ikut yang 60.000. 60.000 saya yang saya berikan tolong dimasukkan ke dalam kas makanannya. Tapi yang dibilangnya sekiannya cuma kena rumahnya sekian. Oke, saya paham Ibu, saya paham. Iya. Kalau di kampung kami ada yang tetap 70% untuk yatim, 30% untuk perayaan. Baik. Jadi untuk perayaan termasuk Musik. Jadi ada masyarakat itu waktu rapat bertanya, kalau kami untuk perayaan kami ikut 70, kami yang bayunan itu apa cara uang Tuhan yang tidak bisa mengatakan wajib bayar dan terserah kalian yang kalian mampu boleh 70 bayun. Nah, sebenarnya gini jamaah, terkadang ketakutan kita udah terlalu lebih tinggi dulu, terlalu takut dulu sebelum kita coba menawar. Dan saya rasa jamaah seperti solusi tadi, Anda kasih 100.000, sampaikan itu seperti itu, mereka tetap akan terima kok. Iya, kan ada yang ngutip nanti kan, biasanya ada yang ngutip. Iya. Oke. Makanya Anda supaya enak bayarnya cash, jangan dicicil. Kalau dicicil nanti orang-orang lainnya
Bayar pertama, nanti 30.000 kita bayar orang lain. Maka alangkah baiknya ketika Anda bayar itu langsung 100.000. Sampaikan kepada orang yang saat itu, katakan, sampaikan kepada pengurus pelaksanaan ini, uang dari saya yang ini jangan gunakan untuk itu. Dan itu nggak akan terjadi masalah. Saya yakin itu nggak akan terjadi masalah. Toh buktinya ini udah disampaikan, yang bagian di rapatnya juga mengatakan, ya bopo kalian bisa bayu. Berarti terkadang kita udah takut terlebih dahulu sebelum kita mencoba untuk menyampaikan dan mengutarakan apa yang harusnya kita utarakan. Itu yang menjadi masalah dan itu jeratan syaitan sebenarnya. Ya intinya mudah-mudahan kita niatkan itu baik. Intinya jamaah rahimani wa rahimakumullah, bahwa semuanya bisa teratasi kok kalau kita mau bertanya dan mau menyampaikan. Tapi kalau sudah rasa takut terlebih dahulu, ya itu yang susah. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesempatan untuk bisa bertemu lagi setelah Syawal nantinya. Dan di sini saya sebutkan dan sampaikan kepada jemaah sekalian, kita katakan kajian kita selama Ramadan kita tiadakan, karena juga terutama saya sendiri juga masih sekolah di sekolah dan tidak mungkin kita pindahkan ke pagi hari. Dan juga kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, saya rasa juga jamaah masing-masing nanti punya kesibukan lain-lain. Ada yang masih ngajar, ada yang mungkin nanti di tempat kerjanya. Maka kita katakan kajian kita selama Ramadan kita liburkan. Kapan kita mulainya lagi? Paling cepatnya nanti jamaah rahimani wa rahimakumullah 2 pekan setelah Syawal, ya. 2 pekan setelah Syawal insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Allah akan memberikan taubat kepada kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semangat yang baru untuk nantinya kita bisa memberikan sesuatu persembahan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan maaf dari saya terhadap semua kesalahan dan keburukan, dan kepada Allah Subhanahu wa taala saya bertobat dari setiap kejahatan dan kemaksiatan. Wa sallallahu wasallama wa baraka wa an'ama ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.